Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita, kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini bisa terlaksana dalam suasana ya, ini dingin-dingin akan ada turun hujan sepertinya. Iya, Ya, udah. Allahumma shayban nafi'an. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan, kebermanfaatan untuk kita semua. Amin. Ya, Amin. nikmat kesempatan ini, marilah kita syukuri dengan cara mengoptimalkan penggunaannya untuk berbagai kebajikan, kebaikan yang mudah-mudahan ini bisa menjadi tanda bahwa kita adalah hamba yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya, Amin. Ibu Bapak sekalian, marilah kita sampaikan doa keberkahan dan doa rahmat kita untuk Nabi kita Muhammad SAW atas jasa beliau memperjuangkan nasib manusia supaya menjadi lebih baik dengan mengikuti petunjuk yang beliau jelaskan kepada kita. Baik, Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah waktu yang kita miliki ini kita gunakan seoptimal mungkin. Assalamualaikum. Ya, kita awali, mari dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, pelajaran kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan latihan yang sudah kita baca pada pertemuan kita sebelumnya. Setelah kita latih pada pemahaman beberapa kata pokok mufrodat asasiyah yang ada pada pelajaran kita ini, selanjutnya kita akan berlatih memahami beberapa kutipan ayat Al-Quran yang menggunakan kata-kata kunci yang sudah kita pelajari. Ya, pada pelajaran kita ini, ya, sepintas kita lihat ya, ini adalah untuk latihan Hamzah ini, itu berkaitan dengan ayat-ayat yang menggunakan kata yang berkembang dari kaf, sin, dan ba. Ya, dari kata kasaba, yaksibu, kemudian kata iktasaba, yaktasibu. Itu yang akan kita latihkan bersama pada kesempatan kali ini. Ya, untuk kali ini kita akan baca ayatnya yang akan kita langsung bahas. Setelah itu kemudian ya, setelah itu kita langsung lanjutkan dengan pemantapan pemahaman pribadi, lalu berbagi, kemudian kita dalami. Sekarang kita akan lanjutkan dengan An-Nisa 111. Mari kita mulai, kita baca terlebih dahulu bersama-sama. Singkat ya ayatnya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Wa kana Allahu aliman hakima. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma inna Allaha sari'ul hisab. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Iya, baik. Kita mulai dengan surah An-Nisa 111. Ini terutama Ummu Nisa. Mana Ummu Nisa, Bu Asmani? Nih. Ummu Nisa. Iya. Kemarin Gimana? kan saya sudah pertama Ustaz Guru. Ditanya dulu ini. Udah paham belum ini kata per kata, ungkapan-ungkapan yang ada di dalam surah An-Nisa ini? Nisa 111. Isman kali ya Guru ya. Isman dosa. Pak Inna Isman. ya Isman sama Zulul. Ada? Isman. Ini pada latihan kita sebelumnya coba ya, Ibu sempatkan untuk melihat catatan terkaitan pelajaran kita yang sebelumnya. Ya. Isman dosa. Coba lihat nomor 4, Ibu. Coba dibaca yang nomor 4. Al-musyrikuna yaktasibuna al-isma wal junub. Waz alif lamnya itu. Waz-zunub. Iya. Apa yang dipahami dari latihan ini pada waktu itu? Ini pertanyaan saya waktu itu nih. Ismu wajulu. Terus orang-orang muslim yaksibuna. Ini mengingatkan kembali ya prinsip utama yaitu adanya kebersinambungan di dalam pelajaran. Bahwa pelajaran kita sebelumnya merupakan fondasi untuk menguasai pelajaran-pelajaran sesudahnya dengan sukses. Bisa, Bu Asmani, ini nomor 4, ada apa yang dipelajari pada saat kita belajar waktu itu? Lupa. Coba yang mampu ya, yang Ibu mampu pahami coba. Semampunya nanti kita bantu. Orang-orang musyrik yaksibun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrik yaksibun. Yaktasibun ini kembali ke ini ya, kepada ayatnya. Tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu coba lihat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Coba diingat-ingat, itu ada dua kata yang mirip ya, ada dua kata yang mirip sekali ya, mirip karena apa? Karena kedua kata tersebut berasal dari 3 huruf yang sama gitu ya. Tetapi gitu mengalami perubahan ya, mengalami perubahan pada perkembangan selanjutnya. Tuh, kasaba tetap pada 3 huruf dasarnya, kemudian iktasaba. Ya, coba lihat ya tanmiyatul mufradat bagian pertama ya. Nih. Ya. Oke.
Coba Bu Asmani, ibu-ibu yang lain juga apa yang mengalami hal yang sama ya, namanya juga orang satu kelompok ya, satu kelompok belajar ya, senasib sepenanggungan bisa jadi ya punya. Iya, bentar. Coba lihat nih ya, nih yang tadi yang ditanyakan nih, yang tadi ditanyakan. Sambil kita coba muhasabah, mengevaluasi diri, kira-kira apa ya gitu faktor penyebabnya. Ini kata sudah pernah kita temukan, bukan hanya sekali, tapi dia kok cepat sekali pergi dari ingatan kita. Silakan Bu Asmani dibaca saja yang saya tampilkan ya. Kasabah Fulan al-usroti. Lebih hati-hati lagi Bu, amati huruf demi huruf. Usrotihi. Oke, lengkapnya. Kasabah Fulan nil Nah, usro nil-nilnya nggak ada itu, nggak ada dasar nil-nil. Nil nggak ada. kasabah Fulan al Nggak ada usrotihi. alnya, nggak ada alnya. Diamati lagi, nggak ada alnya. Kasabah Fulan li usrotihi. Iya, bagus. Hanya ketemu juga kan. Ya, terus Yaktasibu Fulan al isma. iya. Dinikmati aja ini, anggap ini sebuah pemandangan baru ya. Pemandangan baru dinikmati, berkesan ya, sehingga dia bisa tersimpan di dalam ingatan dalam tempo yang lebih lama gitu. Yang pada waktu itu ya kemudian ada pertanyaan menarik dari Bu Fauzia. Tentang apa ketika muncul di latihan yang berikutnya yang tadi sempat kita munculkan tadi ya, latihan itu. Latihan itu dan itu menjadi pintu masuk ya, pintu masuk buat kita untuk memunculkan dan menegaskan bahwa di antara keistimewaan bahasa Al-Qur'an adalah gitu ya, dia menggunakan kata yang bersinonim pada tempat yang cocok. Ya, kata tempatnya suci. Bahwa apa kata itu ya, coba Bu Fauzia mungkin masih ingat ya. Antara al-ithma dengan az-zunub. Apa? Waktu itu bedanya apa? Al-isma itu dosa dosa yang buat dirinya sendiri. Kecil dosanya apa ya? Wazunu besar ya. Apa? Atau mungkin ada yang lain. Namanya juga orang lupa ya. Lupa itu ya nggak ingat ya. Manusiawi itu dampaknya siapa? untuk diri sendiri Iya, gitu kan. dampaknya untuk Yang diri sendiri. Kalau itu dampaknya luas. Dampaknya luas. Iya, gitu ya. Sehingga pada waktu itu contoh yang kita kemukakan adalah ya ini dua hal yang bisa menjadi penegas untuk hal itu ya. Az-zunub contohnya adalah di doa. Siapa? Di pelajaran 12 itu, pelajaran 12 apa katanya? Coba kalau dilihat. Coba Ibu Bapak apa berkenan buka pelajaran kita yang 12 gitu untuk memantapkan gitu loh. Oh iya, gitu. Tidak hanya sekedar mengawang-awang. Ada itu kan doa? Rabbana. Apa katanya? Allahumma ighfir lana dzunubana. Iya, terus? Wa dzunuba walidaina. Iya, itu kan ketika kita muncul ya, ketika kita doanya muncul
tentang dosa, di situ dosa, ya dosa kita, kemudian dikaitkan juga dengan dosa orang tua gitu. Iya. Nah, dalam kaitan apa? Nanti kita berlindung, bermohon kepada Allah supaya kita tidak melakukan perbuatan dosa yang dampaknya ada kepada orang tua kita. Begitu juga sebaliknya, kita bermohon kepada Allah semoga orang tua kita tidak melakukan dosa yang dampaknya nanti berimbas kepada anaknya gitu. Nah, tapi coba lihat ini ya, ketika dalam konteks ini ya, dalam konteks An-Nisa 111 ini, diksinya pilihan kata yang muncul adalah ithman gitu. Ithman. Kenapa di sini gitu ya, waktu itu kita udah katakan itu ala nafsihi gitu. Ala nafsihi. Di sini ada kata nafsinya. Iya. Sebagai penguat bahwa ini dosa ini karakternya adalah gitu. Dosa yang dampaknya itu menimpa terbatas pada pelaku perbuatan dosa tersebut. Iya. Mana ini yang dialog dengan kita, Bu Asmani? Iya, hadir. Iya, baik. Ibu ingat ya bahwa Ibu sudah ambil bagian ya, Ibu? Sudah. Nah, berarti Ibu juga ingat siapa yang belum ambil bagian. Siapa yang belum ambil bagian? Berarti selain saya gitu ya. Berarti selain Bu Asmani berarti. Silakan Bu, siapa yang ingin kita dengarkan sharing pemahamannya? Bu Fauzia aja. Bu Faziah belum ambil bagian. Ini kan bagian terbaru kan? Kemarin udah semua. Kemarin Oh udah. iya. Kalau sudah semua berarti Ibu juga boleh dong kalau begitu. Iya, Kalau nggak bisa. Ah, kalau kemarin semua sudah, berarti Ibu juga bisa kalau begitu. Saya pikir tadi kemarin Ibu sudah sendiri, yang lain belum gitu. kemarin kan saya mengakhiri. Nah, Dan hari saya ini nggak Ibu mau yang mengawali. mengawali. Iya. Silakan. Jadi saya lagi. Nah, belum kan baru perdana, nggak pakai lagi kalau ini mah. Jadi saya begitu nggak pakai lagi kan baru 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 mulai. Nih Sangat supaya saya. punya nilai personal nih, wah An-Nisa gitu lagi bahas surat An-Nisa ya, Ummu Nisa yang kita prioritaskan. Yang mana sih? Yang mana sih? Yang Betul ini ya, betul itu. Iya. Ya. Wamai yaksibu, barang siapa yang mengerjakan yaksibu, dosa ya, mengerjakan perbuatan tidak baik atau dosa, maka nama sesungguhnya dia mengerjakan untuk dirinya sendiri. Wakana waha Allah dan Allah maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Jadi maha hakiman. Maha bijaksana kali ya. Oh iya, bagus, bagus. Hakiman hak. Bagus tuh. Wah, ini membanggakan prestasi begini ya. Tinggal diperhalus, Bu. Tinggal diperhalus dengan wawasan kebahasaan. Apa bahasa Arabnya udah keren, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya nih yang masih perlu apa namanya? Ditambah lagi dosisnya. Yuk, misalnya kita awali ya. Coba diungkapkan kembali yang tadi aja, Bu ya, yang tadi ya. Nanti kita berangkat dari apa yang Ibu sudah ketahui
dari apa yang Ibu sudah pahami gitu. Silakan diungkap kembali yang tadi sudah. Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakan dosa itu untuk dirinya sendiri. Iya, bagus. Misalkan begini, cara kita untuk memahaminya. Ini ya, fokusnya di maka. Ya, fokusnya di maka. Maka. Nah, kira-kira bagaimana menyandingkan ada maka di sini, ada fa dimaknai maka. Sebelumnya bagaimana memahaminya supaya ada sinkron? Jadi ada ininya ya, nalar bahasanya, titik-titik maka gitu. Jika. Oke, bagus. Bagus. Apalagi yang serupa dengan itu? Kalau. Oke, apalagi? Apa ya? Nah, Nantinya. ini pemahaman yang tadi gabungkan dengan ini gitu ya. Gabungkan dengan ini. Yang jika, yang kalau tadi gabungkan dengan ada di sini nih, ada man. Apabila bisa. Boleh, boleh ya, boleh. Tapi gabungkan dengan man. Oh iya ya, apabila jika barang siapa. Kalau barang siapa. Apabila kalau barang siapa. Sesungguhnya apa yang tidak semaka dilakukan. Sesungguhnya bisa. Gimana jadinya? Sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan dosa, maka ia mengerjakan dosa itu untuk dirinya sendiri. Iya. Sesungguhnya yang pertama dari mana itu muncul? Kain, enggak bisa ya. Isman kali ya. Isman itu bisa juga. Pemahaman dasar tentang Ithman apa? Dosa. Nggak tahu, guru blank nih, blank banyak. Oke, baik ya. Baik, ibu-ibu, pas kalian mungkin ada yang melangkah satu langkah ya. Maksud saya melangkah di sini, jangan tinggalkan perjuangan Bu Asmani tadi gitu. Ya, jangan tinggalkan perjuangan Bu Asmani tadi sehingga Bu Asmani itu akan merasa ada sesuatu yang meningkat untuk ya yang dapat meningkatkan pemahaman dia. Pada saat yang sama ibu-ibu, bapak yang lain juga memperhatikan apa yang Bu Asmani sudah pikirkan. Gitu. Jika Pak? seseorang, Pak Guru. Bagaimana? Jika seseorang. Iya, bagaimana jadinya? Jika seseorang mengerjakan dosa, maka lanjutnya. Oke, iya, bagus. Gimana, Bu Asmani berasa nggak bahwa yang Pak Hamid kemukakan itu sebenarnya sudah ada dalam pikiran Ibu sebenarnya? Jika seseorang. Ya. Iya, jika seseorang. Jadi yang mesti diganti barang siapanya ya, bukannya wakmannya. Iya, man juga ya. Man dia siapa? Iya deh, diganti. Betul Pak Hamid. Jika seseorang ya, apabila seseorang Nah, mengerjakan. itu juga bisa kan? Itu juga bisa. Gitu. Jadi diganti barangnya seseorang. Ibu suka barang ya? Barang orang lagi. Hati-hati Bu. Kalau Ibu pakai barang orang nanti yang punya datang. Kembalikan.
Oke, ya kalau barang yang nggak habis pakai. Baik. Terima kasih, Bu Asmani. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Baik, Ibu Bapak sekalian. Silahkan kita amati ya. Mari kita amati bersama Al-Mu'min 17. Al-Mu'min 17. Ya, seumpama ada yang perlu dipertegas, ada yang ingin ditanyakan, ada yang dikonfirmasi, mungkin ada yang meragukan. Nah, sekaranglah saatnya. Sekaranglah saatnya. Itu artinya pada level ini, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita sudah sukses. Harapan kita mencapai target minimal belajar bahasa Arab Qurani. Ibu-ibu, Bapak sekalian, mengetahui arti atau terjemahan dari teks-teks Qurani yang sedang kita bahas. Nah, soal nanti bisa mengungkapkan. Baik. Silakan. Zulma, Pak. Zulma. Zolim sama apa ya? Zolim. Oke, baik. Ya, baik. Nah, oke. Zulma. Oke, baik. Itu yang mau ditanyakan? Ya. Jasa pembalasan. Zulma. Tidak zolim. Sungguhnya Allah. Pak Guru, mohon maaf, laknya jadi terjemahannya apa ya Pak? Zulma. Ada berapa yang alternatif yang dimiliki sejauh ini, ada berapa? Tidak sama jangan. Oh, ini coba diingat-ingat apa cirinya kalau bermakna jangan. Oh. Sukun. Pak ya. Nah, kalau adalah dengan Tanda sukun, tanda alif. Sukun. Atau syirik. Nah, jika tanda-tanda itu terlihat di situ, mungkin dia bermakna jangan. Tapi kalau tanda itu tidak terlihat di situ, tidak cocok bermakna jangan. Bukan hari kegelapan, bukan hari. Dan dengan bentuk dua ya Pak. Yang Itu mana? masdar kan, bukan masdar ya? Kalau berarti tidak ya. Tidak. Tidak hari kegelapan. Itu dulu ya, itu dulu itu jadi apa? Tidak apa namanya? Itu dulu yang jadi kita pahami dulu gitu. Maksudnya pemahaman itu disimpan gitu, simpan dulu. Baik. Ibarat kata kita ini katakanlah gini, satu problem membuat kita kaget. Nah, udah atasi dulu problem itu supaya kita tidak imbas kepada yang lain. Nah, misalnya berikut itu, coba lihat ya. Tadi sih saya ingin ajak Bu Fauziah ya untuk berdiskusi, tapi kelihatannya beliau setengah hati, jadi nggak bisa lanjut ya ke Bu Mute saja misalnya. Zulma di situ apa maknanya? Karena bentuk tiga. Tidak ada kezaliman. Apa jadi makna zulma di situ? Gelap, Pak. Kegelapan. Oke. Kezaliman. Ya, gitu ya. Nah, coba lihat kemudian 3 huruf dasarnya. Apa arti lain yang mungkin kita pahami dari 3 huruf dasar tersebut? Misalnya kalau belum ada ide ini, coba dengan 3 huruf yang ada pada kata itu modifikasi menjadi bentuk 3. Mohon maaf,
bentuk 4 coba. Modifikasi 3 huruf dasar yang ada di situ menjadi bentuk 4 coba. Bentuk 4 kata sifat. Menzalimi. Bagaimana dulu cirinya bentuk 4? Pakai yang menzalimi. Yang makan, yang Ya, menzalimi. ini ya, clue-nya adalah ciri ya. Clue-nya adalah ciri bukan makna ya. Ciri gitu, bukan makna. Ada alif di yang kedua ya Pak Guru. Yang kedua ada Ada huruf fathah huruf pertama, kasroh huruf kedua. Dulu kita memudahkan ciri bentuk 4, walaupun bukan semua kita bilang apa? Hurufnya 4. Nah, Alif hurufnya lam. 4. Bagaimana dari 3 jadi 4? Tambahkan saja 1. Oke gitu ya. Hurufnya 4. Bagaimana dari 3 jadi 4? Tambahkan 1. 1 itu huruf apa? Alif. Ya. Alif. Gimana ditambahin alifnya? Jangan di pertama dong. Kalau pertama nanti jadi bentuk 5. Kalau itu di Ya. mana dong? Di kedua, kan gitu. Ya. Ada yang udah dapat bagaimana kalau ini bentuk 4-nya? Zolim. Ya, zolim. Ya, zolim itu kan sudah jadi serapan bahasa Indonesia. Zalim. Penganiaya. Sudah jadi serapan bahasa Indonesia kan? Ada penguasa yang zolim, nah gitu. Ada penguasa yang zolim, ada pemimpin yang zolim. Atau Anda telah menzolimi, nah, kan ada itu menzolimi diri Anda sendiri. Ya. Nah, sekarang bermodalkan itu Bu Mute, modifikasi maknanya supaya agak kesesuaian. Ini bentuk berapa ini zulma ini? Bentuk 3. Bentuk 3, Pak. Oke, maka dari yang tadi maknanya zolim, kalau ini jadi bentuk 3, maka maknanya akan bergeser menjadi Kezoliman. bagus. Lalu lihat kata setelahnya itu. Apa katanya? Al-yaum. Apa bunyi akhirnya? Al-yauma. Apa bunyi akhirnya? A. Indikasi apa? Objek. Selain Atau objek, indikasi subjek. apa? Kenapa? Selain objek, bunyi A indikasi apa? Predikat? Enggak. Enggak ya, Pak. predikat rumah. Apa ya? SPBU, si kembar, okba, okbi. Objek keterangan. Objek. Objek sama keterangan kali ya, Pak. Nah, bagus. Kalau udah sampai itu keterangan, kira-kira itu keterangan apa? Waktu. Nah, coba sekarang dengan makna dasar munculkan supaya menunjukkan bahwa itu untuk menerangkan waktu. Makna dasarnya apa? Hari. Kalau menjadi keterangan waktu. Di hari. Oke, selain itu. Pada hari. Nah, begitu. Pada hari yang mana? Pada hari Pembalasan. Ini benarnya sama dengan yang ini ya. Bisa, ini kan sama ya. Iya. Tuh. Al-yauma. Nah, kalau dia sama, maksudnya adalah yang sebelumnya, berarti kita bilang apa? penegasan ya, Pak. Penegasan. Kita bilang apa? Kalau merujuknya, udah disebut sebelumnya. Ada yang sudah dapat kemana arah diskusi kita? Pada hari itu, Pak Guru. Itu. Nah, jadinya itu. Tuh. Tapi kalau di sini? Pada hari kiamat. Kalau di sini apa jadinya? Pada hari kiamat. Enggak, belum sampai ke situ. Ini kan kalau karena ini merujuk ke sana,
kita bilang itu. Tapi kalau ke sini ngelihatnya kita bilang apa? Ini mungkin ya Pak, pada hari Iya, ini. begitu jadinya. Pada hari ini. Jadi sama-sama merujuk kepada keterangan waktu, tapi yang pertama karena dekat di awal, kita mengatakan pada hari ini. Tetapi Iya. kalau ini karena udah merujuk kepada ini ya, yang pertama jauh hari itu gitu. Nah, supaya ini tadi lebih maksimal hasilnya coba Bu Mute disampaikan. Kecuali kalau masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, kita bahas itu dulu. Tapi kalau ini sudah, pada bagian ini sudah dipahami, itu yang disampaikan. Coba. Kalau Pak dari saya Pak Guru, kalau itu di buku ada tanda asteris di situ al-yauma itu ya. Di bawahnya itu ai yaumal qiyamah. Itu nggak bisa kita pakai ya Pak Guru? Bisa kita pakai itu untuk penjelasan lebih lanjutnya itu sebenarnya hari ini dan hari itu yang dimaksud itu yang mana gitu. Iya. Hari kiamat. Bisa gitu. Ya. Coba ya Pak, utuh ya. Ya, silakan. Pada hari diberikan balasan kepada nafsin jiwa atau masing-masing dari yang telah diperbuat. Apa yang saya? Iya. Oke, terus? Bukan pada hari kegelapan, gitu Pak. Bukan pada hari kegelapan. Sesungguhnya Allah cepat al-hisab, perhitungannya. Iya, bagus. Ini untuk bagian ini la zulma al yaum tadi, ini yang kita sudah bangun nggak dipakai itu. Apa? Kembali ke kegelapan akhirnya. Kegelapan. Oh, kembali pada. Maksudnya ibunya Pak Hamid itu ibunya, Pak. komentar Iya. ke Bu Mute. Tadi kan kita sudah melangkah maju, tapi Iya. begitu ibu membagi, ibu mundur lagi kepada pemahaman awal. Iya. Tadi kan zulma 3 huruf jadi bentuk 4, maknanya ini, kemudian dikenali itu bentuk 3. Kalau bentuk 4 maknanya itu, ketika jadi bentuk 3 maka akan menghasilkan makna ini. Kemudian al-yauma tadi bunyinya A itu selain objek menjadi keterangan apa di sini? Keterangan waktu. Sehingga kalau dia menjadi keterangan waktu akan maknanya menjadi ini. Jadi kita sudah sampai di situ tadi. Kegelapan pada hari itu ya? Bukan. Ya, bukan Tadi ya, Pak. zulma itu kezoliman. Kezoliman. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Kacau nih. Kezoliman pada hari itu. Coba. Iya. La zulma al yauma. Apa jadinya? Bukan kezoliman pada hari itu. Enggak. Tadi Ibu muncul dengan 2 pilihan. Tidak atau jangan tadi. Oh iya. Tidak kezoliman pada hari itu. Dibikin lebih enak lagi. Tidak ada kezaliman. Tidak ada kezoliman pada hari itu. Nah, gimana rasanya sekarang? Iya, enak. Mantap. Ya. Bu Yurlis katanya mantap. Mantap. Tidak ada kezoliman pada hari itu. Sama dengan kita berkata, tidak ada pembukaan pendaftaran pada hari ini. Nah, misalnya begitu. Atau tidak ada penerimaan peserta baru pada tahun ini ya. Kira-kira begitu ininya struktur pemaknaan. La zulma al yaum. La zulma al yaum. Oh, saya pikir kalau la itu ya udah tidak aja Pak, enggak ya? Tidak ada. Enggak itu yang kita coba Ya, Pak. Baik. itu ya, bingkai dengan pernyataan memahami kata tidak cocok kalau hafal mati gitu. Nah, coba sekarang ini ya, bagian awal ya. Al yauma tujza kullu nafsim bima kasabat. Seperti biasa, kenali dulu ini subjeknya apa kira-kira.
tiap-tiap Oke, yang tiap-tiap apa? tiap-tiap tiap-tiap jiwa Oke, bagus. Kalau itu sebagai subjek, apa keterangan untuk itu? eh, tujza Apa maknanya? eh, diberikan balasan, Oke, diberi bagus. balasan. Oke, Tiap-tiap terus jiwa atas dasar diberi apa? tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah dilakukannya pada hari itu. Di-nya dari mana? Telah Dia kerja. bi Pak. Dengan apa yang telah Dia telah kamu lakukan ya Pak. Bagus, Sorry. bagus. Iya, telah ia lakukan. Telah Ah, ia lakukan pada hari itu, pada hari nah, ini. nah, coba pertanyaannya adalah pada hari itu menerangkan tentang yang waktu mengerjakan atau menerangkan tentang waktu pemberian balasan. Waktu pemberian balasan, Pak. Nah, kalau begitu maka jangan taruh, gitu ya, kalau bahasa Indonesia nih, jangan taruh pada hari itu di dekat dia lakukan, gitu. Karena nanti akan mengesankan demikian, gitu. Misalnya begini, bedakan maksud pernyataan ini. Pada hari ini, kita pakai jangan pakai pada hari ini, sekarang. Atau saat inilah, saat ini. Saat ini saya akan memberikan Anda hadiah karena Anda berprestasi. Nah, coba sekarang. Kalau misalnya diubah posisinya saat ini. Saya akan memberikan Anda hadiah karena berprestasi saat ini. Ya kan dua pemahaman yang berbeda itu. Ya. Ketika kita mengatakan saat ini saya memberi hadiah, maka itu penekanannya pada saat pemberian hadiahnya. Tapi kalau prestasi Anda saat ini berarti itu menekankan pada prestasinya, gitu. Ya. Sudah dapat idenya, Bu Mute? Ya. Ya. Coba tiap-tiap jiwa diberikan balasan pada hari ini dengan apa yang telah dilakukannya. Iya, Telah dilakukan boleh gitu. begitu. Boleh begitu. Atau boleh juga meliputi gaya itu tuh tak tek tok tek tak tek tok. Gimana lagunya? Pada hari Minggu. Boleh juga itu keterangan waktunya taruh di awal. Oh ya, baik Pada Pak. hari Pada Minggu ku hari turut ini, ayah ke kota. Nah, bisa juga meniru itu ya untuk itu. pada hari ini tiap-tiap jiwa diberikan balasan dengan apa yang telah dilakukan ya Pak ya. Iya, bagus. Nah, kira-kira apa maksud dengan di sini? Maksud dengan Kan misalnya maksud saya begini, kemarin saya pergi dengan Bu Mute. Apa arti dengan di situ? bersama. Oke, bagus ya. Nah, kemudian dengan ini kami sampaikan. Apa maksud dengan ini? Nah, artinya bahwa dengan itu punya banyak makna lah, kira-kira begitu ya. Ya, ya. Nah, kira-kira dengan di sini apa maksudnya? Oh, Gitu. Dengan itu bersama. Apakah seperti tadi ya? Apakah ini seperti tadi dengan itu dalam pengertian bersama gitu? enggak apa ya? Apa-apa yang udah dikerjakan maksudnya gimana ngomongnya? Sesuai kali, Bu. Sesuai dengan amal yang sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan gitu Pak. Boleh. Coba yang lain gimana? sesuai.
Dibalas, Pak Guru. Akan Apa? dibalasi. Dibalas. Apa yang Ibu sedang jawab apa, Bu Ida? Kasabat. Kita tidak sedang membahas itu, mohon maaf, tapi bimaknya, bima ini kan ada bi di situ maknanya dengan tadi. Apa maksud dengan di sini gitu? Ada apa yang ada? Kalau seperti Boleh, yang lain? Kalau dikarenakan, Boleh, yang lain? akan disebabkan di Kalau telah, Boleh, yang lain? apapun. Boleh, yang lain? Setelah masing-masing mencoba untuk mengukuhkan pendapatnya, maka mari kita cek gimana caranya. Ganti saja diganti dengan apa? Diganti dengan yang tadi yang Ibu Bapak ucapkan. Ayo, siapa misalnya? Bu Yuris tadi bilang apa tadi? Apapun. Coba silahkan. Apa jadi maknanya? Sama saja dengan yang Bu Mutia sampaikan, tapi khusus pada makna bi ya. Khusus makna bi Ibu artikan dengan apapun gitu. Khusus makna bi di sini Ibu artikan apapun. Silakan. Pada hari itu akan dibalas setiap diri apapun yang ia kerjakan. Oke. Pada hari itu gimana? Pada hari itu akan dibalas. Akan dibalas. Ini Ibu, ini kelihatannya Ibu tidak memperdulikan yang Bu Muti sudah bangun tadi. Ibu jadi pakai ini pendapat sendiri jadinya. Yang tadi itu aja khusus untuk dia aja. Coba yang lain. Coba yang lain. Yang ini ya supaya tidak terlalu banyak perubahannya. Cuma ini saja nih, bi-nya saja nih, bi-nya saja. Bi-nya aja. Saya coba Pak Guru. Silakan Bu Fatimah. Pada hari ini, setiap diri akan diberi balasan sesuai apa yang dia kerjakan. Oke. Terus yang lain. Saya Pak Guru. Silakan. Pada hari ini, setiap jiwa akan diberi balasan dikarenakan apa yang dia kerjakan. Iya, baik. Terus yang lain. Tadi saya, Pak Guru. Silakan Bu Fauzia. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa akan dibalas seperti apa yang dia kerjakan. Oke, terus? saya Pak Guru telah. Silakan. Maksudnya ini laporan apa saya mau ikut berbagi? Ikut juga. Iya, silakan. Pada hari ini, tiap-tiap jiwa akan diberikan balasan apa yang telah dia kerjakan. Bi-nya kemana? Oh, itu kan saya bilang tadi bi itu bi telah. 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 Oke. Apa Guru boleh? Apakah maksud saya ini maksudnya? Apakah telah itu bukan dari kasabat fi'il madin? Iya, betul. Itu maksud saya, makanya bi-nya kemana gitu. Karena saya kan begitu Ibu bilang telah, boleh. Tapi maksud saya, boleh karena kasabat itu fi'il madin gitu maksud saya. Mungkin salah ya, salah saya menyampaikan. Tetapi itu coba dikonfirmasinya. Apakah bukan karena kasabat fi'il madin lalu Ibu pahami itu telah? Iya. Enggak, saya bilang bi itu mengartikan telah. Ya, cuman ini tadi diskusinya. Kalau bi-nya telah, lalu kasabat yang fi'il madin, bagaimana jadinya? Ya udah kayak guru aja deh.
Enggak, saya belum punya pendapat. Saya belum punya pendapat. Jadi nggak bisa. Kecuali kayak Pak Hamid bisa. Kayak Pak Hamid deh, oh bisa tadi Pak Hamid. Kalau saya kan belum. Oke. Pada hari Baik, itu Batal, sudah batal, batal. boleh ya. Itu tadi maknabi. Saya yang saya pikirkan itu berdasarkan. Berdasarkan. Mm-mm. Berdasarkan apa yang Iya, telah ia kerjakan. yang saya pikirkan itu. Telah dia Berdasarkan apa yang ia telah kerjakan. Nah, gitu. Tapi ibu-ibu sekalian, itu bukan berarti yang tadi sudah disampaikan itu salah, bukan gitu. Kan? Ini adalah kita berusaha untuk mencoba memaknai apa arti dengan ini. Apa arti dengan di sini. Ya, baik. Itu dia, ibu-ibu, bapak sekalian, diskusi kita terkait dengan kandungan makna Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 17. Umpama ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusikan itu terlebih dahulu, lalu kita pindah ke Al-Baqarah 201 dan 202. Pak Guru, mohon maaf. Berarti ayat ini nih terjadi pada saat hari perhitungan ya, Pak ya? Ya, hari kiamat. Balasan ya, hari kiamat. Hari kiamat, Pak. Iya. Dalam pengertian kiamat itu dalam pengertian merujuk kepada rangkaian peristiwa yang berlangsung mulai dari manusia bangkit, ya, mulai dari manusia dibangkitkan dari tempat dia itu ya, tempat dia dikuburkan, begitu gambarannya. Yang lain ada? tidak ada, Pak Guru. Oke, baik. Terima kasih Bu Mute. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian untuk partisipasinya. Ini akan membentuk ya, apa yang kita diskusikan itu nanti akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, atau kalau belum sampai situ akan mempengaruhi cara kita memahami. Paling tidak dengan proses-proses ini akan terasa pentingnya untuk tidak sekedar menerjemahkan kata per kata seperti arti kata yang sudah kita miliki. Ya, itu paling tidak sudah muncul kebiasaan seperti itu, walaupun mungkin kita tidak selalu bisa mendapatkan bagaimana ungkapan yang pas dalam waktu cepat. Nah, gitu kan? Itu memang butuh proses. Tapi bahwa kita ini sudah sampai pada target yang paling dasar, yang paling disebut dengan target minimal lah kalau belajar bahasa Arab Qurani, tahu artinya. Tapi kalau memaknai itu hal yang berbeda lagi. Apalagi nanti berikutnya menafsirkannya, atau paling tidak kita kan bukan ahli tafsir, bukan, nggak punya. Tapi paling tidak untuk mampu memahami penafsirannya. Baik, kita lanjut berikutnya, Al-Baqarah 201 dan 202. Pak Guru, mohon maaf. Yang maksud di sini tidak ada kezoliman pada hari itu, boleh nggak memaknai Pak ayat ini, potongan ayat ini, bahwa pada saat itu tuh hukum Allah itu adil gitu ya, Pak? Artinya sesuai dengan orang, sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan kan? Artinya tidak ada lebih kurangnya gitu ya, Pak? Bisa. Artinya dalam pengertian itu tidak ada seseorang yang akan mempertanggungjawabkan sesuatu yang bukan gitu ya, yang bukan kesalahannya, dan seseorang siapapun ya tidak akan mendapatkan keuntungan bukan karena perbuatan dia juga begitu. Terima kasih Pak. Bukan atas kebaikan itu juga. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Silakan, siapa yang mungkin ini sering kita temukan ini ya.
Ya, kita sering menemukan ini, tetapi biasanya sampai ini waqina adzabannar itu tuh. Karena di pelajaran sebelumnya itu kita membahas kata hasanah ya. Kita pernah kata hasanah. Untuk yang 202 ini baru baru muncul pada latihan kita ini. Itu yang saya ingat gitu. Kalau sebelum-sebelumnya tidak sampai ke sana. Karena di sini muncul kata kasabu ya. Pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya kata kasaba belum muncul sehingga ayatnya tidak sampai ke pada ungkapan mimma kasabu gitu. Silakan. Boleh saya coba Pak Guru? Coba apa Ibu? Oh, belum ya? Kita masih pada sesi konfirmasi kalau ada yang belum dimengerti. Tapi seumpama semua sudah mengerti, ya kita bisa langsung ke sesi berbagi. Masih belum. Oke, kalau begitu Bu Ida, sepertinya semua sudah mengerti arti kata dan ungkapan. Silakan Bu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sebagian dari mereka berdoa. Sebagian dari mereka ada yang berdoa, Tuhan kami berilah kebaikan dunia dan akhirat kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah, nah ini bingung Pak Guru, mereka itulah bagian dari yang mereka perbuat. Allah Maha cepat perhitungannya. Bagus. Bagusnya tadi yang bingung itu tadi bagusnya ya. Yang bagus. Ini apa ini Ibu Ida pertimbangannya? Ada kata berdoa, itu dari mana ada makna berdoanya? Karena kalau ada Tuhannya itu berarti bukan berkata tapi berdoa. Robbana. Oh, karena ada Robbana itu maksudnya. Iya, Robbana ya. Ya. Sehingga kalau itu konteksnya berdoa berarti Robbana apa maknanya? Tuhan kami. Nah itu kalau Tuhan kami kan nggak ada rasanya berdoa kalau begitu. Ya Tuhan kami. Nah begitu. Baru cocok kalau begitu. Wahai Tuhan kami gitu. Wahai Tuhan kami. Oke, terus yang tadi yang dibingungkan ya, itu. Ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itu subjeknya apa kira-kira di situ? Ulaika. Jangan jawabnya begitu, itu mah nanti jadi beberapa level. Kalau subjek itu arahkan langsung ke bahasa Indonesia. Mereka itulah. Satu aja. Mereka. Nah, kalau itu subjeknya adalah mereka, lalu apa predikatnya? Nasibun. Predikatnya bagian. Coba ya, mereka bagian apa cocok begitu? Oh, ini Pak Guru, yang ini kasabu mereka perbuat. Oke, kalau gitu saya kunci dulu ya supaya mereka mengerjakan. Nah, ini aja nih. Tuh, di situ aja, carinya di situ. Mereka. Oh iya. Ini ada kemiripan dengan diskusi kita di sebelumnya.
Iya, saya yang diskusi sama Pak Guru itu. Iya. Laha maka sabat. Di situ aja, nyarinya di situ, nyarinya. Iya. Itulah. Bagian Pak Guru. Apa cocok begitu idenya? Mereka bagian, mereka adalah bagian, cocok nggak? Nggak ada lagi. Ah? Nggak ada lagi, itu aja yang ada. Coba Ibu amati lagi yang saya kasih lingkaran, itu ada berapa kata di situ? Ada 3. Yang pertama, Gula, ika, yang kedua, lahum. apakah lahum itu satu kata? Coba dilihat lagi. 2. Yang pertama apa? La, Yang kedua, hum. yang pertama maknanya apa? Bagi, Selain itu apa? milik, Hmm? milik, kepunyaan. Nah, Kepunyaan ya Pak Guru ya. ya kan ada beberapa makna. Coba, apakah pada waktu tadi Ibu menyimpulkan itu ya pemahaman yang tadi, Ibu sudah mempertimbangkan nggak lah? Perhitungan. Belum. Nah, coba sekarang pertimbangkan itu. Lah. Milik Pak Guru. Nggak apa-apa, apa saja boleh gitu. Tinggal dirangkai sekarang. Mereka Subjeknya itulah adalah mereka, predikatnya adalah milik. Nah, lalu lanjutkan berikutnya. Objeknya mungkin mereka memiliki ya milik mereka bagian gitu aja. Ayo, oke, sudah dicoba lagi ya. Subjek, predikat, objek, keterangan, begitu. Mereka itulah memiliki bagian. Bagaimana? Mereka itulah benar-benar memiliki bagian. Ini dulu, sederhana dulu. Subjek, predikat, objek, keterangan aja dulu. Mereka mendapat bagian. Oke, bagus. Keringetan, Bu. Laha maka sabat. Bisa kan? Nah, kalau udah dapat dari situ, sambungkan dengan sesudahnya. Mereka mendapat bagian dari apa-apa yang mereka perbuat. Iya, kan begitu. Nah, kalau sudah sampai di situ, tambahkan ini sekarang. Tambahkan di sini, ini kira-kira melahirkan makna apa di sini? Itulah penegasan. Ya, baik. Nah, coba sekarang tambahkan yang tadi sudah dimiliki dengan makna penegasan. Mereka benar-benar mendapatkan bagian dari apa-apa yang mereka kerjakan. Iya, oke, bagus tuh Bu Ida. Ini nih termasuk orang yang berhak bersyukur dan bahagia Bu Ida ya. Perjuangan tidak sia-sia. Dalam pengertian memang nggak ada yang sia-sia, tapi dalam arti lebih dari itu kelihatan hasilnya gitu. Gimana Bu Ida, mau dari awal? Ya boleh Pak Guru. Nah, silakan. Di antara mereka ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kebaikan dunia dan akhirat kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Mereka itulah mereka sungguh-sungguh, mereka benar-benar mendapat bagian dari apa-apa yang mereka kerjakan.
Allah Maha Cepat. Hitungannya. Allah Maha Cepat perhitungannya. Iya, oke, bagus. Terima kasih Bu Ida. Baik, Ibu-ibu, apa sekalian ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, didiskusikan dari Al-Baqarah 201 202 ini? Baik. Kalau begitu kita lanjut berikutnya. Ya, ini juga beberapa kali kita menemukan, bertemu ya. Ya, beberapa kali kita bertemu, tapi sampai ininya as-sama wal ard, ya. Sedangkan ujungnya yang berikutnya tidak kita temukan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya karena kita baru bertemu dengan kata kasaba yaksibu yang di dalam kutipan ayat ini muncul di situ dalam ungkapan yaksibun. Silakan. Kalau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu. Baik, jika tidak, maka kita lanjut ke sesi berikutnya. Silakan yang ingin berbagi pemahaman, diberikan kesempatan. Kalau begitu Bu Ida yang memilih ya Bu ya. Siapa yang tadi belum, tinggal disebutkan namanya supaya kita. Pak Ustadz baru baru. Apa? Mana murid barunya? Ibu Ati. Bu Asmani? Yang baru Bu Ati. Bu Ati hadir. Bu Ida, siapa Bu Ida? Pak Hamid aja deh, Pak Hamid. Ya, silakan Pak Hamid. Rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura aminu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Segitu dulu kali ya. Jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan buka. Lanya itu mungkin pasti ya. Pasti kami akan buka untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kazzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan, kazzabu. Karena itu kami mengambil menjadikan kami mengambil ya. Kami bisa mengambil, bisa memberikan gitu ya. Mungkin lebih condong ke memberikan ya. Karena itu kami akan memberi mereka dengan apapun yang telah mereka lakukan, sedang telah mereka kerjakan. Sudah? Ya, itu Pak Guru. Iya, baik. Ini coba difokuskan kedua hal ya, paling tidak yang pertama. Tadi kalau diawali dengan jika, itu, ya. Saya nggak dengar makanya. Karena itu Pak Guru. Itu. Kalau tadi diawali dengan jika, nggak dengar makanya. Kemudian yang kedua, coba dilihat ya, coba dilihat. Ini
Itu ya. Amanu wattaqau itu buahnya adalah berkah. Ya. Tetapi yang terjadi mereka tidak amanu dan tidak ittaqau, Ya. tapi mereka kadzabu. Ya. Nah, kalau orang-orang yang kadzabu, kira-kira apa yang layak mereka dapatkan? Dosa. Azab, siksa. Oke. Tuh. Oh, berarti akhozna itu bisa Nah, jadi akhozna itu lebih cocok dipahami demikian. Oke, kami berikan ya, kami berikan Nah, tapi azab. kok bagaimana itunya? Ini saya biasa nanya ke Bu Muti. Dekat apa jauh Bu Muti dari mengambil menjadi menyiksa atau mengazab? Bu Muti? Bu Muti masih mute. Masih Namanya mute. juga Muti. Kenapa, Pak? Maaf, agak tersenyum. Kenapa, Pak? Ikut diskusi kita Enggak, yang Pak, lain tadi. terselam, Pak, sebentar. Enggak. Oke, baik ya. Kalau apa bisa sekarang kondusif tidak? Yang lain dulu ya, Pak. Oke, baik ya. Nah, ibu-ibu yang lain nih coba. Agilis. Berasa dekat apa jauh ini hubungan? Akhozna yang tadi bermakna kata Bu Yurlis artinya mengambil, kemudian dari dipahami memaknai memberikan, lalu berkembang menjadi menyiksa, mengazab gitu. Jauh, Pak Guru. Nah, coba Bu Ida. Jauh. Maaf, Bu Ida, mohon maaf Bu Ida. Bu Ida punya bulu tangan nggak? Punya. Coba ambil aja satu aja. Cabut aja. Sakit, Pak Guru. Hah? Oh, gitu. Tuh. Gitu. Sakit katanya, padahal itu baru bulu tangan gitu yang diambil gitu. Nah, kira-kira bentuknya ibu-ibu apa sekalian ya, bentuk di antara bentuk siksaan itu ya, di antara bentuk siksaan itu adalah ketika fasilitas yang kita dapatkan selama ini dicabut. Merasakan. Coba kita punya ini banyak nih, Pak Hamid juga iya, Bu Yurlis juga iya, saya juga iya, Bu Ida juga. Kita sejak lahir kan diberikan fasilitas penglihatan yang bagus. Ya, diambil sedikit-sedikit harus pakai alat bantu. Ya, masih penting kan? Artinya andaikan itu menjadi azab, nanti penglihatan yang diambil nggak kelihatan sama sekali kan jadi siksa. Nah, jadi tersiksa. Gitu. Jadi itu makanya diambil ya. Jadi ini awalnya kan niatnya kalau beriman dan bertakwa akan diberikan. Apa yang akan diberikan? Sesuatu yang tidak dimiliki. Amanu wattaqau gitu ya. Dan coba lihat ya, amanu wattaqau itu di sini yang akan diberikan adalah berkah dari langit dan bumi. Kalau berkah dari langit kira-kira apa maksudnya? Ada hujan. Hujan ya. Namanya hujan itu kan bukan hanya untuk orang bertakwa kan? Iya. Bukan hanya untuk orang beriman kan, untuk seluruh makhluk hidup, bukan hanya untuk manusia bahkan. Kalau dari bumi apa kira-kira berkahnya? Ada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, padi. Ya, kan? Itu bumi subur. Itu kan bukan hanya untuk orang beriman dan bertakwa. Iya. Nanti kalau seperti yang kita gambarkan tadi, kalau tadi dari langit itu digambarkan sebagai hujan, udah ambil aja hujan, kering kerontang. Nah, tersiksa manusia. Ya. Kalau tadi yang dia pahami bahwa dari bumi itu keberkahannya itu adalah buah-buahan, udah cabut aja, mati semua, manusia akan kelaparan, kering kerontang dan sebagainya. Nah, oke ya, bima kanu yaksibun. Ya, baik. Oke, ada yang mau disampaikan dulu, Pak Hamid, dari diskusi yang tadi?
mungkin saya kira yang la fatahna itu bisa dijadikan maka ya Pak Guru ya. Boleh, bisa. Jadi jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan membuka untuk keberkahan dari langit dan bumi untuk mereka. Iya. Iya, baik. Baik, ibu-ibu yang lain ada komentar, pertanyaan? Mendustakan. Oke, baik. Kalau tidak, kita berlanjut. Ini latihan, ini biasa ini ya. Sebutkan kalimat isim dalam surah Al-A'raf dan surah An-Nisa 111. Ya. Ayo coba. Ini Al-A'raf ini mana yang isim? Allazina. Oke, apalagi? Solihati. Ya, apalagi? Nafsan. Ya, apalagi? Ashab. Oke, apalagi? Al-Jannah. Al-Jannah, baik. Apalagi? Oke, apalagi? Kan ini fiha. Ini Oke, bagus. Apalagi? Holidun itu apa ya? Holidun ini. Holidun. Oke, bagus. Apalagi? Coba dilihat lagi yang sudah diberi tanda tadi ada alladzina, as-solihat, ada nafsan, ashab, al-jannah, khalidun. Sudah habiskah? Belum Pak. Wus'a Pak Guru. Hanya Pak. Wus'a itu masdar. Oh, ada hal. Ya, baik. Ulaika juga. Ya, baik. Masih adakah? Ilahnya ilah harf ya. Ilah harap. Sudah Pak Guru. Oke, baik. Terus berikutnya yang An-Nisa 111 mana yang jenisnya isim? Man. Oke, terus apa lagi? Iman. Nafsihi. Iya, terus? Allah. Ya. Aliman. Hakiman. Aliman, Iya, hakiman. baik. Ada lagi? Pak. Ya, baik. Ada lagi? Kalau ma Pak Guru, ma. Pak Inna ma. Oke, bagus. Apa lagi? Kalau Allah Pak, Allah. Bukan ya, Allah ya. Allah. Ayo kita cek. Oke, cocok ya. Ya, kecuali innama, maknya enggak termasuk. Kecuali ma ya. Iya, maknya tidak termasuk. Iya, karena itu jadi satu kesatuan ya, jadi satu kesatuan. Oh, innama ya. Kan sesungguhnya. Baik. Iya, baik. Oke, ada yang masih mengalami itu? Masih gap apa tuh? Gapnis ya. Gapnista ada yang gapnista? Gagap mengenal jenis kata? Mudah-mudahan tidak ya. Ini mudah-mudahan tidak. Udah, wah itu dia. Dan ini bagus ya. Hanya saja ini tingkat kecepatan responnya beda-beda. Karena mungkin waktu ke Glodok dulu mesin Pentiumnya beda-beda. Bisa semua. Cuman ada yang Pentiumnya ini ya RAM-nya besar, cepat gitu ya. Jadi lebih responnya lebih cepat. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, dengan demikian untuk latihan Hamzah sudah tuntas. Jadi malam ini kita sudah menuntaskan latihan Hamzah. Pada kesempatan berikutnya, insya Allah kita akan lanjutkan dengan latihan yang ba nanti ya. Mudah-mudahan ibu-ibu, Bapak sekalian, kita diberikan semangat terus untuk terus dan
Amin. Ya, melanjutkan dan Amin ini ya rabbal alamin. kalau ibu-ibu bapak bahagia, wah apalagi kita. Bahagianya luar biasa, bisa melihat kemajuan, pantang menyerah, semangat terus, tetap kuat ibu-ibu, dan itu kita lihat ada hasilnya. Baik, ibu-ibu apa sekalian, di akhir dari kebersamaan kita ini mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji dengan hamdalah. Alhamdulillah, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, Pak Ya, Guru. makasih semua. Sampai bertemu lagi nanti ya. Ya.